Dikenal naturalisasi. Tidak semudah yang orang bayangkan, tapi nggak susah-susah juga. Dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. Indonesia. Indonesia pasti menang. Kepres naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon tunggu Presiden Jokowi selesai kunjungan kerja. Keputusan Presiden RI, Kepres RI, terkait permohonan proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon akan terbit usai Presiden RI Joko Widodo selesai melakukan kunjungan kerja. Kepala negara saat ini tengah berada di Nusa Tenggara Timur, NTT. Menpora RI, Dito Aryo Tejo mengatakan, proses naturalisasi keduanya kini tinggal menunggu Kepres. Sidang paripurna DPR RI telah menyetujui permohonan naturalisasi Itzes dan Choeaon pada Selasa, 5 Desember 2023, siang waktu Indonesia Barat. Namun, saat ini Presiden Jokowi masih melakukan kunjungan kerja, kunker. Jadi, Kepres baru akan diproses setelah kesibukan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Dito mengatakan, Kepres diupayakan dapat rampung dalam waktu dekat. Hal tersebut agar Itzes dan Nathan dapat segera membela timnas Indonesia. Kepres semoga bisa cepat. Bapak Presiden Jokowi sedang kunjungan kerja di NTT, kata Dito di E-News Tower, Selasa, 5 Desember 2023. Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Jokowi. Sebab, kedua pemain itu adalah kebutuhan mendesak untuk timnas Indonesia. Ini lagi kami komunikasikan agar semoga bisa sesuai waktu, kata Dito. Menteri berusia 33 tahun itu meminta dukungan dan doa semua pihak agar tahapan akhir naturalisasi kedua pemain itu tidak ada kendala berarti. Sebab, keduanya diproyeksikan tampil di Piala Asia 2023 Qatar, doakan saja, Kepres segera rampung, tandasnya. Adapun pendaftaran skuad untuk Piala Asia 2023 akan ditutup dalam waktu dekat. Turnamen 4 tahunan itu dijadwalkan berlangsung 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Emil Audero dan Kevin Dix masih masuk daftar pemain yang ingin dinaturalisasi ke timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Emil Audero dan Kevin Dix disebut masih masuk dalam daftar pemain yang diinginkan oleh Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi dan dimasukkan ke timnas Indonesia. Hal itu terungkap dari ucapan mantan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani. Shin Tae-yong sangat ingin Emil Audero atau Kevin Dix membela timnas Indonesia, serunya pada kanal YouTube Hassani's Corner. Hassani merupakan anggota Exco PSSI 2019 hingga 2023. Dia pernah ditugaskan untuk memproses naturalisasi beberapa pemain berdarah Indonesia seperti Jordi Amat hingga Sandy Walsh. Hassani juga sempat merayu Emil Audero dan Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Namun, rayuannya tak mempan, keduanya sampai saat ini belum menyatakan yes kepada kita. Persoalan bukan ada di kita tapi di mereka, tutur Hassani yang juga menjabat sebagai anggota Komite Disiplin, Komdis, PSSI ini. Hassani berharap Ketua PSSI, Erick Thohir, yang mempunyai relasi dengan dunia sepak bola internasional, dapat meyakinkan Emil Audero dan Kevin Dix untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Tinggal sekarang, apakah Pak Erick Thohir lewat networking beliau bisa menggoda dua pemain tersebut? Itu harapan kita bersama, jelas Hassani terus dipantau. Saat ini, Emil Audero tengah bermain untuk Inter Milan, klub yang notabene pernah dimiliki oleh Erick Thohir. Sementara, Kevin Dix berbaju FC Copenhagen di Denmark. Dari spill-spill yang saya dapat, memang ada tugas yang diberikan PSSI untuk mendekati Emil Audero dan Kevin Dix sampai mereka ingin membela timnas Indonesia, imbuh Hassani.
Sementara itu, PSSI sedang memproses naturalisasi 4 pemain keturunan yang lahir di Belanda. Keempatnya adalah Justin Hubner, Jay Itzes, Ragnar Oratmangon, dan Nathan Choeaon. Sah jadi WNI, Justin Hubner ungkap alasan pilih timnas Indonesia daripada Belanda. Justin Hubner kini sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pengambilan sumpah WNI dari Justin Hubner dilaksanakan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Rabu, 6 Desember 2023. Seusai menyandang status WNI, Justin Hubner mengungkapkan alasannya memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Pertama, karena faktor supporter yang dinilai pemain berusia 20 tahun tersebut sangat fantastis. Kedua, Justin Hubner melihat timnas Indonesia mempunyai prospek yang cerah. Saya merasa Indonesia punya supporter yang lebih besar dari Belanda, ucap Justin Hubner. Saya berpikir kami punya generasi yang bagus dan bisa mencapai banyak hal dengan generasi ini, sambung pemain Wolverhampton Wanderers itu. Dilansir dari Transfermarkt, Justin Hubner pernah memperkuat timnas Belanda kelompok umur U19 dan U20. Saat ini, dia tidak bisa menutupi rasa senangnya setelah menjadi WNI. Hubner mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya sangat bahagia, tutur pemain berpostur 187 cm tersebut. Dan bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia, ujar Hubner. Sebelumnya, Hubner sempat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan proses naturalisasi. Bahkan, saat proses naturalisasi tengah diurus, Hubner sempat memenuhi panggilan timnas U20 Belanda. Saat itu, naturalisasi Hubner diurus bersamaan dengan Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sah. Justin Hubner resmi jadi WNI, segera bela timnas Indonesia. Justin Hubner resmi jadi warga negara Indonesia, WNI, agar bisa segera membela timnas Indonesia. Calon pemain timnas Indonesia itu mengambil sumpah WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham, DKI Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023. Bek tengah Wolverhampton Wanderers U21 itu tiba pada pukul 9.50 WIB, sebagaimana pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi. Hubner tiba mengenakan kacamata hitam, setelan jas warna hitam, dasi hitam, dan kopiah. Prosesi pengambilan sumpah dipimpin oleh Kepala Kanwil DKI Jakarta, Ibnu Chuldun. Prosesi itu tidak bisa dihadiri oleh awak media, namun bisa dilihat melalui tayangan live streaming pada kanal YouTube PSSI. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tak lama setelah itu Hubner pun langsung diambil sumpah. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, ucap Hubner yang mengikuti ucapan Kepala Kanwil DKI Jakarta, Ibnu Chuldun. Melepaskan seluruh kesetiaan setia kepada kekuasaan hati, dengan ini tunduk dan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lanjutnya. Dan akan membelanya, dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya, sebagai warga negara Indonesia, dengan tulus dan ikhlas, tandas pemain kelahiran Belanda tersebut. Justin Hubner rela tak masuk skuad Wolverhampton Wanderers versus Burnley demi raih paspor Indonesia. Pasalnya, Hubner diketahui tiba di Indonesia hari ini, Selasa, 5 Desember 2023. Ya, menurut Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, Justin Hubner akan tiba di Indonesia pada hari ini, Selasa, 5 Desember 2023, untuk melanjutkan proses naturalisasi. Bek 20 tahun itu akan segera mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Besok, hari ini, insya Allah mungkin, Hubner datang, kata Yunus kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, MP, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 4 Desember 2023. Kini, menarik menantikan Justin Hubner yang segera resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bek 20 tahun itu dikabarkan akan mengambil sumpah sebagai WNI pada Rabu 6 Desember 2023. Demi meraih paspor Indonesia tersebut, Justin Hubner sampai rela tak masuk skuad Wolverhampton Wanderers versus Burnley.
Laga pekan ke-15 Liga Inggris 2023 hingga 2024 itu diketahui akan digelar pada Rabu 6 Desember 2023 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Peluang Justin Hubner masuk skuad tim utama Wolves saat menjamu Burnley memang terbuka lebar. Sebab, bek berusia 20 tahun itu sebelumnya masuk daftar pemain Wolves kala melawan Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris 2023 hingga 2024 pada 2 Desember 2023. Timnas Indonesia terancam tanpa Ragnar Oratmangoen di Piala Asia 2023 Qatar yang akan bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Qatar. Indikasinya, nama Ragnar Oratmangoen tidak termasuk dalam daftar pemain naturalisasi yang disidangkan oleh Komisi X dan 3 DPR, Senin, 4 Desember 2024. Komisi X dan 3 DPR hanya membahas permohonan naturalisasi Jay Itzes serta Nathan Choeaon dan kini sudah disetujui. Padahal deadline pendaftaran entry by name untuk Piala Asia 2023 jatuh pada Minggu, 10 Desember 2023. Kendati begitu, PSSI tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengebut proses naturalisasi demi masuk skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Itu yang sedang kami pertimbangkan, kata Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 Desember 2023. Kami juga tetap berusaha maksimal sebisa mungkin untuk bisa tampil di Piala Asia di Qatar, ujarnya. Untuk diketahui, Ragnar Oratmangoen menjadi nama terakhir yang datang ke Indonesia guna mengurus proses naturalisasi. Ragnar Oratmangoen bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Kamis, 16 November 2023, yang sekaligus menyaksikan laga ketiga Grup A Piala Dunia 2023 antara Timnas Indonesia versus Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur. Yunus Nusi menambahkan, Jay Itzes dan Nathan Choeaon akan disidangkan pada paripurna DPR, Selasa, 5 Desember 2023. Setelah itu menunggu surat keputusan Presiden, Kepres, terbit untuk pengambilan sumpah kewarganegaraan. Besok dilaksanakan dan mudah-mudahan disetujui, ujar Yunus Nusi. Kami langsung gerak cepat dengan Kemenkumham dan Setnek untuk memproses secepatnya dua pemain ini kewarganegaraannya, tutur Yunus Nusi. Rapat kerja Komisi X DPR RI ini diawali dengan memberikan kesempatan kepada Menpora untuk menyampaikan profil kedua pemain naturalisasi tersebut dan mengungkapkan kelebihan-kelebihan dari masing-masing pemain. Kemudian setelah itu PSSI memaparkan tujuan dari naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon. Mohon maaf Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sedang ada di ruang sebelah, bersama Kementerian BUMN. Kami juga mohon maaf kedua pemain tidak dapat hadir juga karena sedang berada di luar negeri karena persiapan kompetisi di Inggris dan Italia, ucap Yunus Nusi. Yunus Nusi mengatakan proses naturalisasi ini dilakukan untuk membuat Timnas Indonesia disegani di Asia dan dunia. Jay Itzes merupakan pemain berposisi bek tengah yang memperkuat Venezia di Serie B Liga Italia. Visi PSSI ingin membuat Timnas Indonesia disegani di Asia dan dunia. Kami ingin Timnas Indonesia punya skill yang mumpuni. Kami ingin Timnas Indonesia disegani dan mempersiapkan dalam rangka menuju Piala Dunia 2026, ucap Yunus Nusi. Maka Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, memberikan beberapa alasan dan rekomendasi bahwa jika dengan maksimalkan pemain lokal yang ada kita belum bisa bersaing untuk Asia dan dunia. Tapi kami berharap pemain yang akan direkrut ST ini memiliki keturunan Indonesia baik orang tua maupun kakeknya, kata Yunus Nusi menambahkan. Di pihak lain, proses pengajuan naturalisasi ini mendapat kritik dari sejumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat kerja tersebut. Beberapa anggota DPR menyayangkan kedua pemain tersebut tidak bisa hadir secara fisik, ataupun online, ataupun melalui rekaman video. Kami ingin ajarkan sopan santun Pak Sekjen, PSSI. Jadi nanti kalau bisa disusulkan video ucapan terima kasih dari keduanya untuk Komisi X dan Komisi 3 dan komisi lain yang sudah support Timnas Indonesia, kata Putra Nababan, anggota DPR RI Komisi X. Meski demikian, Komisi X DPR RI sepakat menyetujui permohonan naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon.
Setelah ini permohonan naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choyaon akan dibahas dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI, pada Senin 4 Desember sore. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama saudara Jay Noah Itzes dan saudara Nathan Nulromejo Choyaon dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bunyi kesimpulan.